Program sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada keluarga penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Penambahan komoditi yang didapatkan dari program sembako akan mampu meningkatkan nutrisi atau gizi masyarakat, terutama anak-anak usia dini, sehingga berpengaruh terhadap penurunan stunting. Keluarga penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah yang namanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Untuk program sembako, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS berfungsi sebagai alat transaksi, jadi wajib dibawa oleh para keluarga penerima manfaat ketika ingin mencairkan bantuan untuk mendapatkan bahan pangan. Kartu KKS menyimpan nilai besaran manfaat yang diberikan pemerintah. Jumlah dana bantuannya yaitu Rp150.000 per KPM per bulan. Khusus terhitung bulan Maret sampai dengan Agustus 2020, dana bantuan program sembako naik menjadi Rp200.000 per KPM per bulan. KPM dihimbau untuk memanfaatkan seluruh dana bantuan dan dana tidak dapat dicairkan secara tunai. KPM dapat memilih bahan pangan yang memiliki sumber karbohidrat seperti beras, atau bahan pangan lokal seperti sagu dan jagung pipilan, sumber protein hewani seperti telur, ayam, atau ikan, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, dan sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur dan buah-buahan. Dan komoditi tambahan harus menggunakan bahan pangan lokal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mekanisme pemanfaatan dana bantuan, KPM hanya perlu datang ke e-warung terdekat, cek kuota dana bantuan, pilih jenis bahan pangan, bayar pada mesin EDC, dan menerima produk yang dipilih. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan melalui e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. KPM berhak memilih e-warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program sembako tanpa ada paksaan dari pihak manapun. E-warung tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warung atau pihak lain, sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Hal ini dikarenakan KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang sudah ditetapkan untuk dibeli dengan bantuan program sembako. KPM dapat mencari e-warung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik, serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa atau aparatur kelurahan, tenaga pelaksana bansos pangan, dan saluran pengaduan lainnya apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar. Program sembako dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non-tunai, sinyal telekomunikasi, dan akses geografis dengan memberlakukan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah dengan kendala akses tersebut. Pemanfaatan bantuan program sembako di wilayah khusus dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme online dan mekanisme offline. Mekanisme online dilakukan seperti mekanisme reguler dengan menggunakan KKS pada mesin EDC online, dan mekanisme offline dilaksanakan setiap 2 hingga 3 bulan sekali pada titik tertentu yang telah disepakati antara tim koordinasi bansos pangan dan bank penyalur di daerah sesuai dengan kemudahan akses dan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Untuk pencairan bantuan dengan mekanisme offline, para KPM juga harus membawa kartu KKS dan identitas asli. Perlu diingat, jika dana bantuan program sembako tidak digunakan selama 3 bulan, maka uang akan dikembalikan ke kas negara. Untuk itu, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat menggunakan bantuan sembako dengan bijak ya. Program sembako menuju Indonesia sejahtera.